Gini aja dulu. Serius? Iya. Capek sih. Ujian udah mau datang, dikasih tugas malah segini. Bagus. Hah? Iya, jadi kamu dipaksa belajar lebih banyak. Kamu tuh ya, nggak bisa sekali aja nggak jadi nyebelin. Gak bisa. Aku tuh lagi kesal, Mo. Dia tahu, makanya aku temenin. Sah, kalau kamu di rumah, kira-kira kamu bakal ngerjain tugas-tugas ini nggak? Enggak, Nah, udah berarti aku benar. kamu maksa aku. Memang, tapi kamu butuh. Iya, Pak. Reza, setengah jam lagi kita jalan ya. Iya, sekarang. Sah, jaket kamu mana? Di motor. Ya udah, yuk. Aku sebenarnya nggak bener-bener siap, Mo. Nggak harus siap. Jalan aja dulu. Yuk. Pak, all good. Kamu berharapnya apa? Tapi kan ini udah pernah terjadi sebelumnya, Pak. Iya, cuma ini sudah lama. Mau aku temenin nggak, Pak? Raisa tidak pernah mau ditemani sama siapapun juga di sana. Bahkan sama mama kamu juga. Iya. Dani, Jangan panik, ya. Hal-hal kayak gini sering terjadi dengan Raisa. tapi pasti ada pemicunya kan? Ya, namanya juga di sekolah. Banyak orang di ruang kelas. Nggak mungkin kalau nggak terjadi konflik. Terus di mana Raisa? Where is she now? Raisa sekarang menuju ke sini. Tadi dia pergi dengan Mohan. Kalau Raisa sudah sampai, kasih tahu Papa ya. Papa duluan kerja. Sementara itu, masalah yang lebih besar mungkin akan segera datang. Cassandra, Alferik. Halo. Selamat siang, Bu Cassandra. Selamat siang, Pak Dani Terias. Iya betul. Dengan saya sendiri. Apa Bapak punya sedikit waktu? Ya. Tentu. Saya ada waktu. Saya butuh bantuan Anda. Ya. Dengan senang hati. Saya ingin Anda memeriksa satu nama. Danuel Alferik. Saya ingin Anda memastikan dia berada di fasilitas penahanan mana. Periksa semuanya. Lembaga permasyarakatan. Fasilitas pusat. Cabang. Khusus. Ini bukan permintaan biasa. Ini masuk terlalu dalam. Saya butuh kepastian. Posisi keberadaan Danuel. Secepatnya. Oke. Saya akan lakukan yang terbaik. Segera. Terima kasih. Sama-sama, Bu Cassandra.
Cassandra Alverik. Kalau aku masuk lebih jauh, ini bukan sekedar pekerjaan. Ini masalah internal keluarga yang sangat pelik. Dan saya tahu cukup terlalu banyak tentang apa yang seharusnya tidak dia ketahui. Ini sangat berbahaya. Tapi aku tidak mungkin menolak permintaan sepenting ini dari seorang Cassandra Alverik. Siang, Om. Saya mohon. Silakan duduk. Memang ini cukup berat. Dan saya tahu siapa yang kamu bicarakan. Memang agak sulit. Ya, saya udah jelasin kronologinya ke beberapa pengacara dan pada bilang kayak gitu. Semoga Om beda. Saya akan pertimbangkan. Tapi saya nggak janji. Ya, saya ngerti, Om. Aku bahkan tidak pernah berhasil berurusan secara langsung. Saya pikir saya harus bicara langsung dengan beliau. Karena ada beberapa yang harus saya klarifikasi. Pak Dhani, saya rasa Anda sudah tahu aturannya. Anda memang salah satu pengacara keluarga. Bukan berarti Anda bisa bertemu beliau. Saya ngerti. Tapi ini menyangkut anak saya. Dan beliau menyangkut hal-hal yang jauh lebih besar dari anak Anda. Jangan naif. Saya ngerti batasan saya. Tapi untuk kali ini. Dan Anda tahu juga, komunikasi dengan beliau hanya melalui kami. Tidak ada akses langsung, tidak sekarang. Mungkin tidak akan pernah. Maafkan Om Mohan. Om ingin sekali bicara. Itu adalah kesempatan besar. Tapi kamu telah dinyatakan hilang sejak kecil. Kalau Om buka mulut, itu sama saja dengan Om menyerahkan nyawa Om dan keluarga Om kepada Kasarius. Papa tahu kamu peduli sama dia. Tapi setelah Papa pelajari kronologinya, Papa nggak bisa bantu. Kenapa? Karena kasusnya berat. Ya, kasusnya memang. Tapi sayang, Papa ini bukan hanya seorang pengacara. Tapi Papa juga harus jaga reputasi, posisi Papa, dan tanggung jawab. Dan kamu, Reza. Dan akhirnya, Reza hampir kehilangan nyawanya. Dan itu yang membuat Om tidak mungkin melakukannya. Apa yang Om anggap sebelumnya merasa berat, sekarang menjadi mustahil. Apa yang sudah menimpa Raisa? Rose, aku senang banget bisa jemput kamu hari ini. Kalau misalnya setiap hari aku ngelakuin itu juga nggak masalah sih. Setiap hari. Yeah, why not? I mean, aku juga lagi pengen coba hal yang baru sih. Dan ternyata ngelakuin aktivitas itu juga seru banget. Ya, ojek Gen Z yang antar jemput kamu. I mean, hidupku selama dikurung di residensi itu kayak flat banget. Yang dilihat ya itu-itu aja. Jadi antar jemput kamu ya, you know, this is kind of fun. Kamu biasanya nggak serajin itu, Devon. Kamu harus ya selalu curiga. Bukan curiga, waspada. Waspada. Ya, kalau kamu yang biasanya pemalas, tiba-tiba jadi terlalu rajin. Fair. Ya, aku cuma pengen lagi ada aja, you know. So, nggak usah terlalu waspada, because ini seru buat aku. Tapi, nggak masalah juga sih kalau kamu nggak mau. Amin. Kamu juga pasti lebih seneng kan diantar jemput sama Fernandes.
Enggak kok. Kamu aja. Hah? Iya. Kamu aja. Really? Iya. Kenapa? Devon, sekarang kamu mulai terlalu banyak nanya. Sorry, Rose. Sekarang kamu habisin makanan kamu. Dan tinggalin aku sendiri setelahnya. Oke. Ada apa? Dia langsung nutup begitu gue nyebut Fernandes. Ini bukan cuma soal jemput. Ada sesuatu di situ. Serius ya, Fat? Tega banget. Iya, kita sempat pikir ini bakal di stop lama. Ya, apalagi setelah kejadian kemarin kan. Tapi ternyata masih boleh lanjut. Makasih banget ya, Fat. Jadinya kita aman kan? Iya, Fat. Padahal kemarin gue udah parno takut kehilangan karir. Sama, gue juga. Tapi sorry sebelumnya, Pat. Bukannya kita nggak empati. Tapi kehidupan harus tetap jalan juga. Iya, itu realistis menurut gue. Pokoknya selama kegiatannya jelas dan juga ada hasil buat sekolah ya, lanjut aja. Exactly. Ya, itu bantu banget buat nilai kita, sumpah. Buzzer beat sama bom itu literally ngebantu nilai kita banget. Ya, demi nilai kita jadi kreatif. Kita juga seneng kok ngelakuinnya. Ya. Jadi, sementara kalau dulu ya, Fat. Aman ya? Iya, selama Akila. Iya, kita ngerti kok. Lumayan solid juga ya sistemnya. Of course. Ini kan bukan sekedar konten doang. Ini udah jadi ekosistem. PH-nya jalan, talentnya juga jalan. Semuanya dapat benefit. Not bad. Yeah, of course. Kenapa belum ada kabar soal Akila?